berjumpa kembali di mata kuliah Matematika Diskrit ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini pokok bahasan saya adalah tentang teori bilangan. Ya, teori bilangan bulat lebih tepatnya. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Ya, ya misalnya adalah ya bulat, gitu ya, 8, 21, 8765, min 34, dan lain-lain. Ya. Mulai dari tak terhingga plus sampai tak terhingga min, bahkan 0 juga termasuk di dalamnya. Ya. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang memiliki titik desimal. Contohnya ini. Ya. Ini biasanya kalau kita belajar kalkulus ya. Nah, kalau bilangan bulat itu nggak ada pecahannya tadi. Jadi ya bulat gitu, tunggal gitu ya. Nggak dipecah-pecah seperti bilangan real seperti ini ada 34,25 ada 0,02 enggak. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan seperti jari-jari kita ini. Ini adalah jari bulat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah bilangan bulat. Ya. Nah, oleh karena itu, kita di sini akan belajar mengenai teorema Euklidean tadi ya. Nah, Euklidean ini adalah seorang filosof ya, seorang filosof di Yunani yang dia itu menuliskan 6 teorema ya, 6 teorema yang dia tuliskan dalam bukunya namanya adalah Euclides ya. Nah, ini adalah teorema Euklidean, ada 6. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas hanya sampai ke 4 saja, 4 teorema dulu. Nanti 2 teorema sisanya kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas mengenai 4 teorema dulu ya. Yang pertama ada teorema 1 Euklidean. Ya. Nah, teorema 1 Euklidean itu dia berkata begini, si Euklidean itu berkata bahwa jika M dan N bilangan bulat, N lebih besar dari 0, jika M dibagi N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R sedemikian sehingga ya. Jadi misalnya ada bilangan bulat, menurut si Euklidean itu pasti bilangan bulat itu terdiri dari sebuah bilangan bulat unit ya yang dibagi dengan N, yang dikali dengan N bilangan tertentu ditambah dengan sisa atau remainder ya. Saya ambil contoh menurut si Euklidean itu seperti ini nanti ya. Jadi 1987 misalnya ya, dibagi sama 97. Nah, maka 1987 itu pasti dia bisa disusun oleh bilangan bulat unik, misalnya 20 ini, ya, dikali sama 97-nya, ditambah sama 47. Nah, itu pasti semua bilangan bulat itu pasti akan bisa tersusun seperti ini. Ada bilangan bulat yang unik, ya, dikali sama sebuah bilangan bulat yang lain, ditambah 47. Pasti akan terbentuk seperti itu. Contoh lain misalnya min 22 bagi 3. Ya. Nah, ini kan sama dengan min 8. Maksudnya itu adalah min 22 itu bisa tersusun dari sebuah bilangan bulat unit, yaitu min 8, dikali dengan N, dikali dengan 3, ya, ditambah dengan sisa. Pasti ada sisanya. Nah, itu semua berlaku di semua bilangan bulat. Tapi hanya berlaku di bilangan bulat saja. Kalau yang pecahan, dia nggak berlaku. Jadi tidak berlaku di pecahan. Berlakunya hanya di bilangan bulat saja. Contohnya seperti ini. Ya, pasti akan bilangan bulat itu pasti bisa disusun oleh bilangan bulat unik yang lain dikali dengan bilangan tertentu ditambah dengan sisanya. Semuanya bilangan bulat akan berlaku teorema 1 seperti ini ya. Teorema itu adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan, pasti benar terjadi ya. Nah, ini adalah contohnya dari teorema Euklidean itu ya. Nah, makanya di matematika diskrit itu kita kenal yang namanya adalah aritmetika modulo ya. Aritmetika modulo. Nah, contohnya ini ada ya. Contohnya misalnya ada kata 23 modulus 5. Ini sisa 3. Jadi yang ini adalah bilangan yang akan dibagi, ini adalah pembaginya ya, dan ini adalah sisanya. Ya, misalnya ini ya 23 ya, modulus 5. Berarti 23 dibagi 5 berapa? 4 ya. 5 kali 4. Tapi kan masih ada sisa nih. Nah, sisanya tambah 3 seperti ini. Nah, ini yang jadi modulusnya ya.
Contoh lain misalnya 6 modulus 8 ya. Nah, ini kalau 6 modulus 8 kan nggak bisa ya. Nah, di sini sama dengan 8 kali 0 ditambah 6. Maka akhirnya 6 modulus 8 menjadi 6 ya. Nah, karena modulus itu adalah harus antara 0 sama bilangan pembaginya itu sendiri. Ya. 0 R itu ya, yang R itu adalah 0, sisanya itu harus setara 0 dan antara bilangan bulat itu sendiri ya. Nah, makanya di sini ada contoh lain misalnya 27 modulus 3 ya. Ya berarti sisanya 0 ya, karena 27 bagi 3 habis dibagi, nggak ada sisanya. Ya ini beratnya sisa-sisanya tadi. Ya, 3, 0, 6, 0, 4, 0. Nah, sekarang misalnya ada kata min 41 modulus 9 ya. Dan ingat ya, sisa itu harus positif. Sisa itu harus positif. Kalau kalian kira-kira ada yang salah ya, teman kalian ada yang salah, min 41 modulus 9 itu dia katakan berarti 9 kali min 4 tambah min 5. Nah, itu kan salah. Kenapa? Karena kalau min 5 itu hasilnya adalah akan menjadi negatif. Nah, kalau yang negatif seperti ini, maka kita cari yang lebih besar dari min 41, misalnya adalah min 45. Makanya min 41 sama dengan 9 kali min 5 tambah 4. Jadi sisanya itu harus positif. Tidak boleh sisa itu negatif. Jadi kalian bisa lakukan manipulasi modulus tadi supaya sisanya itu menjadi positif, tidak boleh sisanya itu menjadi negatif ya. Nggak bisa. Makanya min 41 modulus 9 itu sisanya sama dengan 4, bukan min 5. Karena kalau min 5 itu, kalau misalnya pakai min 36 ya, min 36 tambah 5 ya, min 5, nah min 5 itu kan negatif, nggak bisa. Maka sisa itu harus positif ya. Nah, sekarang kita ke pembagi bersama terbesar. Kalau adik-adik masih ingat waktu adik-adik itu SMA ya, adik-adik belajar tentang konsep FPB ya, atau pembagi bersama terbesar. Ya, masih ingat ya, pembagi bersama terbesar. Nah, ini contohnya seperti ini adik-adik ya. Misalnya ada kita mau mencari FVP antara 45 sama 36. Ya. Nah, 45 itu kan terdiri dari beberapa faktor ya. Faktornya kan 1, 3, 5, 9, 15, 45 ya. Nah, 36 juga sama. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Ya, ini ibaratnya bilangan-bilangan yang kalau dikalikan itu akan membentuk bilangan ini. Bilangan asalnya ya, yaitu 45 sama 36. Nah, 36 bilangan-bilangan faktornya ini. Ya. Nah, kita cari, karena ini adalah faktor pembagi bersama, kita cari yang merupakan faktor-faktor yang sama antara 45 dan 36. Apa aja ada nih? 1 ya, terus 3 ya, 2 kan enggak ya, 1, 3 sama 9. Ini adalah bilangan-bilangan yang sama, faktor-faktor yang sama antara 45 sama 36. Nah, lalu setelah itu kita cari yang terbesar. Nah, yang terbesarnya misalnya di sini adalah dari 139, yang terbesar berapa? Yang terbesar adalah 9. Nah, ini makanya ya FVP-nya atau PBB-nya itu menjadi sama dengan 9 ya. Nah, ini ada juga sekarang tadi udah teorema 1, sekarang muncul lagi yang teorema 2 dari Euclidean. Menurut si Euclid itu, dia mengatakan bahwa misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nah maka PBB-nya adalah ini adik ya. PBB-nya antara M, N itu sama dengan PBB dari NR. Jadi contohnya misalnya di sini 60 sama 18 ya. Nah, maka PBB dari 60 18 ya itu sama dengan PBB antara 18 dan 6. Karena kan kalau kita pakai cara modus tadi 60 itu dibagi 18 ya, sisanya sama dengan 6 ya. Maka kalau kita gunakan pakai teorema 2-nya si Euclidean ini, maka akhirnya FVP antara 60 dan 18 itu sama saja dengan FVP dari 18 dan 6, yaitu sama dengan 6 ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, makanya dari teoremanya keduanya si Euclidean tadi, maka akhirnya si Euclid tadi menuliskan algoritmanya yang dia tulis dalam buku Elemen ya. Nah,
Tujuan dari algoritma Euklidian itu adalah untuk mencari FVB dari dua buah bilangan bulat. Ya, itu tujuan dari algoritma Euklidian. Nah, ya, caranya gimana? Ya, algoritma Euklidian itu. Nah, dia menyebutkan langkah-langkahnya seperti ini, Adik, ya. Jika n sama dengan 0, ya, misalnya pembaginya FVB-nya 0 ya, maka stop ya. Tapi jika n tidak sama dengan 0, misalnya n-nya itu diganti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita lanjutkan ke langkah 2 ya. Nah, setelah itu bagikan m dan n dan misalkan r adalah sisanya. Jadi kita cari sisanya dulu. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Kita bagi bilangan n-nya itu dengan sisanya. Begitu seterusnya lanjut sampai akhirnya kita ketemu bahwa pembaginya yang terakhir itu adalah 0. Maka akhirnya algoritma Euklidian itu selesai ya. Saya ambil contoh ini Adik ya. Nah, ini misalnya kita mau mencari pembagi bersama terbesar antara 80 sama 12. Ya, nah kita bagi dulu nih. Pakai teorema Euklidian yang pertama. Berarti 80 itu sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. Ya, sisanya kan 8 nih, ya. Nah, kita turunkan lagi di iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, angka 12 ini ke sini lagi ya. Dia dibagi sama 8. Akhirnya di berapa? 12 bagi 8 berapa sisanya? 12 bagi 8, ya 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. Ya, kita ubah lagi sekarang. Kita ke iterasi yang ketiga. Nah, di iterasi yang ketiga itu, 8 itu menjadi bilangan yang dibagi, lalu yang sisanya 4, ya dia menjadi bilangan yang membagi. Nah, akhirnya kan kita ketemu bahwa 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0. Ya. Nah, sisa pembagian terakhir sebelum 0 itu adalah 4. Jadi kita cari yang sisa pembagian terakhir sebelum 0-nya. Ini kan 4 ya. Nah, maka PBB dari 80 dan 12 itu sama dengan 4. Ini adalah bagian dari algoritma Euklidian. Ya, saya ambil contoh misalnya ini Adik ya. Kita mau mencari FVB antara 312 sama 70 ya. Nah, ini contoh algoritma Euklidiannya. Berarti 312 sama dengan dibagi 70 berapa? 4 kali 70 ya. Sisanya 32. Nah, akhirnya 32 turun lagi ke sini ya. 70 maksud saya. 70-nya turun lagi sini, dia awalnya di iterasi pertama jadi pembagi, di sini dia jadi yang bilangan yang dibagi. Dibagi sama apa? Dibagi sama sisa dari iterasi sebelumnya yaitu 32 ya. Nah, ini akhirnya 70 sama dengan 2 kali 32 ditambah sama 6 ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi tadi ya. Kita ke iterasi yang ketiga. Di iterasi yang ketiga itu 32 yang awalnya di iterasi kedua itu jadi pembagi, sekarang dia menjadi bilangan yang akan dibagi. Ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan sisa dari iterasi yang kedua. Nah, ini akhirnya 32 sama dengan 5 kali 6 tambah 2 ya. Nah, akhirnya setelah itu yang ini ya 6 bilangan pembaginya sekarang menjadi bilangan yang dibagi sama sisa dari iterasi yang sebelumnya itu 2. Ya. Nah, akhirnya 6 sama dengan 3 kali 2 tambah 0. Nah, kita lihat di sini. Di sini algoritma Euklidian berhenti karena sudah sisanya sama dengan 0. Tapi kita lihat dulu bilangan mana yang sebelum dia menjadi 0. Sisa yang sebelum dia sisanya jadi 0. Berapa? 2 ya. Nah, ini kan 2. Nah, akhirnya FVB-nya itu sama dengan 2. FVB-nya ya. 300 FVB dari 312 dan 70 sama dengan 2. Nah, ini adalah algoritma dari Euklidian itu seperti ini. Ya. Ini dia tuliskan di bukunya yang disebut elemen tadi, ya, si Euclid tadi menuliskan tentang konsep FVB ini ke dalam bukunya yang elemen tadi, bahwa ini adalah cara algoritma Euklidian itu digunakan untuk menghitung FVB dari dua buah bilangan bulat. Ya, tidak berlaku pada bilangan pecahan, ini hanya berlaku pada bilangan bulat. Ya. Nah, ada juga di sini tentang teorema 3 ya. Menurut si Euklidian itu ya, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga FVB dari A, B itu sama dengan MA plus NB.
Ini kombinasi lancar ya. Nah, akhirnya terciptalah ini tadi ya. Setelah kita sepakat bahwa 312 dan 70 itu adalah FVP-nya sama dengan 2, maka otomatis 2 itu bisa dinyatakan sebagai ini ya, M dan N itu pengalinya dari dua bilangan bulat ini ya. Misalnya di sini adalah 11 sama min 49. 11 kali 3 12 min 49 kali 70 ya. Itu pasti ada sebuah bilangan bulat yang kalau bilangan bulat asalnya ini yaitu 312,70 dikalikan dengan bilangan bulat tersebut lalu saling mengurangi seperti ini, maka akan menghasilkan FVP-nya. Itu adalah teorema yang ketiga. Pasti akan terjadi seperti itu di semua bilangan bulat. Perlu dibuktikan ya. Nah, akhirnya muncul yang kita kenal dengan istilahnya relatif prima tadi ya. Relatif prima itu apa ya? Relatif prima atau bilangan yang relatif prima itu adalah FVP-nya sama dengan 1. Kalau nggak 1, maka dia nggak relatif prima ya. Contohnya adalah 20 dan 3 ya. Ternyata kalau kita pakai algoritma Euclidean, 20 sama 3 itu ketemunya FVP-nya 1. Begitu juga dengan ini 7 dan 11. Kalau kita pakai algoritma Euclidean, ternyata ketemunya FVP-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah bilangan yang relatif prima. Nah, sekarang kalau 20 dan 5, ternyata kalau pakai algoritma Euclidean, FVP-nya ketemunya adalah 5, dan ini bukan 1. Makanya 20 dan 5 itu tidak relatif prima. Ya, kita sebutin dia bilangan yang tidak relatif prima. Tapi kalau 20 dan 3, yang ini ya, sama 7 dan 11, itu adalah bilangan relatif prima. Kenapa? Karena FVP-nya sama dengan 1. Ya. Nah, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA plus NP sama dengan 1. Jadi bilangan relatif prima itu adalah bilangan yang FVP-nya sama dengan 1. Ya. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hukum kongruen. Ya. Nah, ini misalnya ada hukum kongruen. Misalnya adalah 38 modulus 5 sama dengan 3 ya, dan 13 modulus 5 sama dengan 3. Misalnya ini kan pasti ya. Ini kan kalau pakai hukum modulus 38 dibagi 5 sisanya 3 gitu ya. 13 dibagi 5 sisanya 3. Nah, ada di dalam konsep teori bilangan itu bilangan yang saling kongruen. Bilangan yang saling kongruen itu gimana? Contohnya ini tadi ya. Ini kan kalau 38 dan 13 itu kalau dia dibagi sama dengan 5, sama-sama 5-nya, dia pasti akan menghasilkan nilai yang sama, sisanya, yaitu 3. Nah, akhirnya bisa kita tuliskan bahwa 38 dan 13 itu kongruen pada modulus 5. Kenapa? Karena 38 modulus 5, hasilnya sisanya 3, ya, 13 modulus 5, sisanya sama dengan 3. Nah, ini kan sisanya sama ya, nah maka bisa kita katakan bahwa 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Ini adalah istilah bagi yang kongruen tadi ya. Nah, kalau misalnya nggak sama gimana? Nggak kongruen. Nah, kalau nggak kongruen kita tuliskannya begini tadi. Tanda strip 3, ya, lalu strip gini. Ya, ini kongruen itu begini. Tanda garis horizontalnya 3. Ya. Kalau tidak kongruen, kita tuliskan adalah seperti ini. Kita kasih tanda strip ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh bilangan yang kongruen. Ya. Nah, untuk membuktikan kekongruenan itu mudah tadi. Membuktikan kekongruenan itu mudah ya. Misalnya di sini ada kata 17 apakah kongruen dengan 2 pada modulus 3 ya. Nah, cara membuktikan ini benar atau enggak, kita kurangi dulu nih. 17 kurangi 2. Hasilnya berapa? Kan 15 ya. Nah, 15 itu habis enggak untuk membagi 3? Kalau memang habis untuk membagi 3, maka dia disebut ini adalah pernyataan yang kongruen bahwa benar 17 itu kongruen dengan 2 di modulus 3 ya. Tapi ada juga pernyataan yang tidak kongruen. Saya ambil contoh ini tadi ya. 12 sama 2. 12 kurangi 2 berapa? 10 ya. 10 itu dibagi 7 sekarang. 10 bagi 7. Kira-kira habis nggak? 10 bagi 7. Nggak habis ya, pasti ada sisanya. Sisanya sama dengan 3. Nah, makanya karena ini nggak kongruen, kita kasih tanda strip seperti ini. Oke ya. Kita coba cek lagi yang di sini ya.
min 7 sama 15 modulus 11. Nah, kita coba nih. Min 7 dikurangi 15. Berapa? Min 22 ya. Kira-kira habis nggak untuk dibagi sama 11? Habis ya, min 22 bagi 11 kan habis. Nah, itu kalau habis, maka ini adalah pernyataan yang benar. Kita cukup cari horizontal, garis horizontal 3 gini ya. Nah, ada juga yang salah. Contoh lain yang salah ini ada yang pernyataan kongruennya tidak benar, makanya saya kasih strip seperti ini ya. Misalnya min 7, apakah kongruen dengan 15 dimodulus 3? Kita cek ya. Ternyata min 7 itu dikurangi 15, hasilnya adalah min 22. Min 22 kalau dibagi 3 berapa? Ya, ternyata bahwa tidak habis. Pasti ada sisanya ya. Min 22 bagi 3 berapa? Min 1 ya. Kok min 1? Min 22 bagi 3 berarti sisanya 2 ya. Karena kan harus positif. Nah, karena dia itu sisanya nggak 0, maka ini adalah bilangan yang tidak kongruen. Nah, itu cara-cara untuk membuktikan kekongruenan dari dua buah bilangan dalam suatu modulus. Ya. Caranya adalah dengan cara mengurangi dua bilangan tersebut, lalu hasil pengurangannya kita bagi dengan modulusnya. Ya. Kira-kira modulus tadi akan habis membaginya atau enggak? Kalau nggak habis membaginya ya udah. Ya, berarti dia tidak kongruen. Seperti ini contohnya ya. Nah, kadangkala juga ada sebuah hubungan yang unik ya. Hubungan yang uniknya itu ternyata seperti ini nanti ya. Bahwa ternyata ya, kalau kita tuliskan A modulus M itu sisanya R, maka itu dapat dituliskan bahwa A itu kongruen dengan R pada modulus M. Saya ambil contoh ini nanti ya. 23 modulus 5 kan sisanya 3 ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan dari bilangan ini, kita rubah kekongruennya bahwa 23 itu kongruen dengan 3 pada modulus 5. Nah, dia sama tadi. Misalnya ini, min 41 modulus 9 itu hasilnya sama dengan 4 ya. Nah, kalau kita ingin carikan modulusnya, itu sama dengan min 41, itu kongruen dengan 4 pada modulus 9. Nah, ini adalah hubungan yang apa namanya ya, untuk mengecek kekongruenan itu bisa juga dengan cara seperti ini ya. Jadi nama lainnya dari ini 23 modulus 5 itu kongruen dengan 3 modulus 5 bisa kita rubah juga menjadi 23 modulus 5 sama dengan 3 ya. Itu ada D. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 4 dari siapa nih? Dari si Euklidean itu. Nah, menurut si Euklidean itu, dia mengatakan bahwa jika dua buah bilangan kongruen pada suatu modulus, misalnya ini ya, A kongruen dengan B pada modulus M, dan C adalah sembarangan bilangan bulat, maka ini pasti akan terjadi ya. Ini adalah bahwa A plus C itu pasti akan kongruen dengan B plus C pada modulus M. Ya, dan juga kalau mau dikalikan dengan bilangan sembarang itu juga bisa ya. Misalnya A kali C ya kongruen dengan B kali C pada modulus M. Bahkan pemangkatan pun juga berlaku di sini. Asalkan P itu adalah bilangan bulat negatif ya. Misalnya ini A pangkat P kongruen dengan B pangkat P modulus M. Ini adalah teorema 4-nya ya. Nah, begitu juga di teorema 4 itu ada teorema yang lain lagi, subteorema yang lain. Si Euclidean itu mengatakan bahwa jika A kongruen dengan P pada modulus M dan C kongruen dengan D pada modulus M, maka kita dapatkan ini ya, bahwa kalau A ditambah dengan C, lalu B tambah dengan D, modulus M sama-sama modulus M-nya, itu adalah A plus C kongruen dengan B plus C pada modulus M. Kalau mau dikalikan juga bisa. Misalnya A kali C ya, B kali D, A kali C ya, itu kongruen dengan B kali D pada modulus M. Ya, itu berlaku nih teorema 4 ini. Ya, buktinya nggak perlu saya bahas ya, ini udah jadi teorema. Nah, ini misalnya ada ini ya, kita pakai teorema yang keempat, misalnya ya untuk menganalisa apakah ini benar ya. Nah, misalnya di sini ada 17 kongruen dengan 2 pada modulus 3, lalu ada juga 10 kongruen dengan 4 pada modulus 3. Nah, kita lihat kan di sini modulusnya sama ya.
modulusnya sama-sama 3. Nah, kalau gitu kita bisa pakai sekarang yang teorema keempat ini untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan baru ya. Ternyata kalau kita pakai ini ya, misalnya kita pakai sebuah bilangan sama dengan 5 ya. Nah, ini kita buat di sini 17 tambah 5 sama dengan kongruen ya, 2 plus 5 modulus 3. Nah, ini ya, ini agak kesalahan. Nah, itu juga dengan ini ada adik. Kalau misalnya kita buat 17 kali 5, kongruen dengan 5 kali 2 modulus 3, itu sama dengan 85 kali 10 pada 85 kongruen dengan 10 pada modulus 3. Ya. Ini 17 tambah 10, ya, sama dengan 24. Jadi kita tambahkan ini ya, 17 tambah 10, 2 tambah 4, itu kongruen, 27 kongruen dengan 6 pada modulus 3. Ya. Lalu kalau kita kalikan, 17 kali 10, kongruen dengan 2 kali 4 modulus 3, ya. Nah, itu sama dengan 170 kongruen dengan 8 modulus 3. Kenapa ini bisa benar? Ya? Karena kita menggunakan teorema keempat yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada di ujian, misalnya saya buat 2 soal seperti ini, ya, 2 soal tentang kekurangan modulus seperti ini, lalu ada pertanyaan, silahkan buat 4 persamaan, ya, 4 pernyataan modulus yang benar. Nah, Adik bisa gunakan modulus 4 ini, ya, teorema 4. Ya. Nah, dari teorema 4-nya akhirnya kita bisa menghasilkan beberapa pernyataan tentang kongruenan yang benar dari 2 pernyataan kongruenan yang berbeda. Asalkan modulusnya sama, yaitu modulus 3. Ya, modulus 3. Cuman di teorema 4 ini kita nggak ada operasi pembagian ya, yang berlaku hanya ini ya, yang berlaku hanya penjumlahan ya sama perkalian ya, seperti itu. Nah, ini adalah tugas mingguannya. Tugas mingguannya adik-adik itu adalah penerapan teori bilangan bulat dalam ISBN. ISBN itu adalah kode yang digunakan dalam International Standard Book Number ya. Kumpulkan dalam bentuk PPT ya ke Google Classroom. Baik, itu adik-adik ya. Kita untuk pertemuan kali ini supaya nggak banyak-banyak, kita bahas hanya teorema 1 sampai teorema 4. Teorema 5 dan 6 kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Baik, itu dari saya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.